Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul pada kajian rutin Sabtu pagi ini. Tak lupa juga sholawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang terhormat kepada guru kita semua, Bapak Ustadz Sunardi Badrul-Jaman, semoga beliau selalu sehat. Dan yang kami hormati juga tentunya Bapak Haji Yadi Supriyadi. Selamat bergabung, Pak. Dan yang kami hormati juga tentunya kepada Bapak Ibu pengajian Sabtu pagi yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebelumnya mohon izin perkenalkan diri, nama saya Nada yang insya Allah hari ini akan menjadi pembawa acara pada kajian pada pagi hari ini. Acara yang pertama merupakan acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Bapak Ustadz Sunardi Badrul-Jaman. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Walhamdulillahi thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffir ankum sayyiatikum al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Al-hadis. Segala puji milik Allah, segala puji milik Allah, segala puji milik Allah. Atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua yang luar biasa, bukan harian, bukan mingguan, bukan pekanan, tapi setiap detik itu merupakan nikmat yang Allah berikan selalu kepada kita. Makanya rugi orang yang menyembunyikan nikmat Allah, saking hebatnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah alirkan setiap saat kepada kita. Dan beruntunglah orang yang senantiasa menyadari nikmat Allah dengan cara bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salat beriringan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Pak Haji, alhamdulillah ini ada jemaah dari Makassar juga bisa bergabung dengan kita. Banyak, ini luar biasa jemaah-jemaah yang insya Allah kita semua sedang berburu kebaikan ya di tengah-tengah kesibukan, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan salah satu fadilah. Barang siapa orang yang menyibukkan harinya untuk mencari ilmu, insya Allah sesungguhnya orang tersebut sedang berada dalam antrian mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ibu dan Bapak, pada saat ini mungkin saya mengambil tema bahas ringkas dan bahasnya kembali. Kembali itu di mana ar-ruju' kalau bahasa Arab. Ternyata dalam bahasa ini taubat itu artinya kembali. Jadi maknanya kalau saya ringkas ini mari kita sama-sama bertobat atas kesalahan yang pernah kita perbuat. Orang tidak mungkin bertobat kalau dia merasa hidup paling benar. Tapi kalau dirinya merasa salah, itulah yang akan muncul dalam dirinya. Saya banyak hilaf dan salah itu, maka akan muncul dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini yakin Ibu dan Bapak banyak banget dosa kita. Kita malah lagi beribadah aja, masih perlu istighfar. Ibadah kita itu perlu istighfar. Kita mah sedekahnya belum, tapi punten fadilah sedekah pengen sudah kita dapatkan. Sedekahnya belum, tapi ternyata kita sudah dalam otak kita, oh kalau saya bersedekah, saya akan dapat pahala ini, pahala ini, pahala ini. Kata guru saya itu salah satu ibadah yang perlu diistighfari.
Kita mah tahajudnya belum, tapi pahala fadilah tahajud sudah pengen kita dapatkan. Ya. Makanya kalau guru saya mengatakan orang tahajud, tapi dia memaksa dengan keinginannya, dan ada orang yang tertidur, tapi tidurnya itu menikmati rahmat Allah, lebih baik dia tidur. Ini saking banyaknya ibadah kita yang memaksa dengan ibadah itu pengen hal-hal yang, bayangin aja, ibadah aja kita masih banyak salah. Makanya banyak orang yang kecewa dengan sedekah. Kenapa? Karena belum sedekah itu sudah ngarap-ngarap pahalanya. Nah ini kita banyak orang yang kecewa dan banyak orang yang kecewa dengan umroh. Ada orang yang kecewa dengan haji. Katanya ternyata setelah pulang dari haji itu fadilah yang disampaikan oleh para ustadz itu kita dapatkan. Ini hati-hati. Jadi bayangkan ketika melakukan kebaikan saja kita ini masih banyak salah. Apalagi kalau kita berbuat dosa. Maka disinilah kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat. Kita ini banyak salah. Saya sebagai suami banyak salah kepada istri. Kita sebagai orang, sebagai anak banyak salah kepada orang tua kita. Kita sebagai orang tua banyak salah kepada anak-anak kita. Masya Allah. Dan ini tanpa kita sadari, kita dengan berteman, dengan bersesama dan lain sebagainya. Banyak hak orang yang kita ambil dan lain sebagainya. Dan perlu kita sadari. Maka oleh sebab itu sekali lagi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kajian pada hari ini saya akan mengambil sebuah tema yang berkenaan dengan masalah taubat. Ibu dan Bapak, kalau kita ada ini sekaligus ya kita menambah wawasan. Kalau kita masuk ke raudhah ya, ke raudhah kalau sekarang ini Ibu dan Bapak masuk ke raudhah ini agak sulit itu karena apa, tidak mungkin setiap saat orang bisa masuk ke raudhah. Kalau dulu jamaah umroh itu kalau masuk ke raudhah itu tergantung apa usaha mereka. Bisa mereka masuk ke raudhah itu dalam satu kali umroh itu bisa 4 kali, 5 kali. Kalau sekarang itu satu kali umroh cuma dapat 1 kali karena tasreh itu ya. Kalau diperhatikan Bapak dan Ibu di raudhah itu ternyata ada tiang masjid raudhah itu ada 6. Nah, ada ustuanah itu dalam bahasa Arab itu artinya tiang. Ada ustuanah mukhallaqah, ada ustuanah sarir, ada ustuanah Aisyah, ada tulisan di sana, ustuanah Aisyah. Kalau kita perhatikan di atas itu, ada ustuanah Abu Lubabah, ada ustuanah sarir, ada ustuanah wukuf, ada ustuanah hars. Itu nama-nama tiang-tiang. Jadi kalau tiang di raudhah itu ada 6 penyangga utamanya. Nah, yang cukup menarik di situ ada salah satu ustuanah Abu Lubabah. Disebut Abu Lubabah. Abu Lubabah itu sahabat Rasulullah. Ada 2 tiang itu menggunakan nama orang. Satu Aisyah. Yang kedua adalah Abu Lubabah. Kalau Aisyah kita tahu sendiri, beliau adalah istri Rasulullah SAW. Tapi di situ ada tiang namanya Abu Lubabah atau tiang At-Taubah. Disebutnya tiang At-Taubah. Ini maknanya ternyata Abu Lubabah itu dulu pernah mendapatkan kepercayaan dari baginda Rasul. Beliau ini kalau dalam musim perang, beliau itu dipercayakan Rasulullah SAW untuk menangani masalah pangan. Ternyata alhamdulillah beliau ini terpercaya. Suatu ketika beliau ini ternyata mendapatkan amanah dari Rasulullah SAW. Di Madinah ini adalah satu kelompok orang Yahudi di mana kerjanya itu berkhianat kepada perjanjian. Ingat di Madinah itu ada perjanjian sehingga untuk menaungi semua orang kelompok-kelompok yang ada di Madinah itu, maka Rasulullah mendirikan yang disebut dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu isinya tentang perdamaian. Orang Yahudi tidak boleh berkhianat, umat Islam pun sama tidak boleh berkhianat. Namun apa yang terjadi pada saat itu? Ternyata Bani Khajraj itu adalah satu kelompok orang Yahudi yang mana mereka pada saat itu berkhianat tentang perjanjian yang dibikin oleh Rasulullah dan kesepakatan orang Madinah. Maka pada saat itu Ibu dan Bapak, ketika ketahuan Bani Khajraj itu mereka Bani Quraidah itu berkhianat, maka Rasulullah SAW mengutus siapa tadi? Abu Lubabah untuk berunding ya. Berunding. Ternyata ketika Abu Lubabah datang ke kampung mereka, ke tempat mereka, mereka itu masih congkak dan takabur. Ya. Padahal mereka sudah berkhianat. Lantas di antara mereka, kira-kira gimana kalau kami itu melanggar aturan yang dibikin oleh Rasul? Maka Abu Lubabah pada saat itu saking kesalnya, beliau ini langsung menggunakan tangannya dikiningkan.
tangannya itu artinya kalian akan dibunuh sama Rasulullah. Padahal Rasul sama sekali tidak pernah mengatakan itu. Artinya Rasul itu pengennya berunding. Beliau itu berunding Abu Lubabah dengan orang Bani Quraidah, tapi ternyata Abu Lubabah pada saat itu malah mengancam mereka. Sehingga pada saat itu Bani Quraidah itu dalam keadaan ketakutan. Nah, akhirnya beliau ini Abu Lubabah pulang, dan beliau ini pulang tidak ke rumah karena menyesal telah mengkhianati apa yang disampaikan Rasul. Maka Abu Lubabah itu pada saat itu tangannya itu diikat di tiang yang tadi. Di salah satu tiang dekat dengan rumah Rasul. Raudhah itu kan dekat dengan rumah Rasul. Ya. Mabaina baiti wa mimbari raudhatu min riyadil jannah. Beliau ini mengikat tangannya, kemudian tangannya itu diikat. Beliau ini setiap kali sholat dilepaskan oleh istrinya, beres sholat beliau diikat lagi. Terus kerjanya seperti ini sampai 6 hari. Kenapa? Karena waktu itu Rasulullah SAW tidak berada di rumahnya. Sepulangnya dari Rasulullah SAW dari bepergian, kemudian ada orang yang lapor, ya Rasulullah, Abu Lubabah pada saat itu mengikat tangannya di salah satu tiang yang ada di Raudhah. Maka Rasul tidak bisa menjawabnya. Ya, artinya Rasulullah SAW tidak bisa memutuskan. Namun ternyata diturunkan ayat wa akharuna a'tarafu bidzunubihim wa minhum khalatu amalan shalihan wa akhara sayyi'a asallahu ayyatuba alaihim. Di antara kalian ada orang yang mengaku kesalahannya, dia mencampurkan antara kebaikan dengan kejelekan, kemudian Allah mengampuni taubatnya. Ternyata ibu dan bapak dari kisah Abu Lubabah ini kita bisa ambil kesimpulan, ternyata Allah itu senang ketika ada orang yang ngaku dosa. Yang Allah nggak senang itu ketika ada orang melakukan perbuatan dosa tapi dia menyembunyikan kesalahan itu dan tidak mengakui di hadapan Allah. Yang kedua, dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan, ternyata Raudhah itu salah satu tempat untuk kita bertaubat kepada Allah. Allah hamparkan tanahnya. Bayangkan tanah surga ada di dunia. Ya, kata Imam An-Nawawi ketika mengatakan Raudhatun min riyadil jannah, salah satu tafsirnya Imam An-Nawawi mengatakan makna daripada hadis itu yang namanya tanah Raudhah itu bukan tanah dunia, tapi tanah yang di surga dipindahkan ke dunia, dan barang siapapun yang meminta di tempat itu bertobat kepada Allah di tempat itu, maka seluruh tobatnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan bisa kita senantiasa semua yang hadir di tempat ini ya bisa datang ke Raudhah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi dari kisah Abu Lubabah, salah satu tiang yang ada di mana di Raudhah, itu bisa kita ambil kesimpulan. Jadi artinya siapapun yang ngaku kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal tentang kesalahannya, insya Allah orang ini akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, atau kita lari dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di situ disampaikan tentang persyaratan daripada kalau kita pengen melakukan taubat atau kita pengen kembali kepada Allah. Yang pertama, syarat taubat itu ayyukhli'a adil maksiat, yaitu menghilangkan dosa. Jadi dia menghilangkan dosa yang pernah atau mengaku tentang perbuatan dosa. Jadi ibu dan bapak kalau ngakunya dosa itu berbeda ya antara Islam dengan non-Muslim. Kalau mungkin saudara kita di Kristen itu, kalau ada orang yang melakukan perbuatan dosa, dia masuk kamar. Nanti ngakunya itu ke pendeta ya. Kalau dalam Islam itu nggak boleh. Ya, makanya punten kalau bapak-bapak punya dosa, ulah ngaku ke ustadz, salah. Dalam Islam nggak ada begitu. Kalau bapak dan ibu punya salah, jangan ngaku kepada manusia, ngaku kepada Allah. Ya. Jadi ngakunya kepada Allah. Jadi tidak ada dalam Islam itu harus ngaku dosa kecuali nanti masalah hukul adami. Saya melakukan kesalahan kepada si A, saya datang menjelaskan tentang dosa saya kepada si A. Nah, itu dalam rangka apa? Pengen dibebaskan daripada kesalahan itu. Jadi sekali lagi, jadi manusia itu tidak boleh mengaku kepada kalau kita justru Allah Subhanahu wa taala itu senang ketika mengaku dosa di tengah malam. Yang kedua, an-nadma ala ma fi ala fi'aliha. Kita harus bersedih ketika melakukan perbuatan dosa. Ingat karena dosa ulah bangga. Jadi lamun ingat karena dosa teh ulah naon? Ulah bangga. Saya ketemu dengan mantan preman, kemudian dia dengan bangganya, dulu bapak mah tukang kieu. Dosa mah ulah diomong-omong. Cukup kita yang mengetahui. Jangan sombong dengan perbuatan yang pernah kita lakukan. Jangan merasa bangga dengan dosa yang pernah
kita lakukan. Udah, kita hanya bersedih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab salah satu kitab Al-Lais As-Samarqandi ya. Kitab ini cukup terkenal, dan karangan Al-Lais As-Samarqandi ini, ibu dan bapak, kalau kita menangis, saya itu ibu dan bapak kalau melihat jamaah gitu, nggak tahu Pak Haji, kalau lihat saya melihat jamaah kemudian nangis itu kebanggaan tersendiri. Melihat orang nangis itu kebanggaan tersendiri. Karena nangis itu saya yakin ada orang yang nangis karena bahagia, ada orang yang nangis karena sedih, ada orang yang nangis segala macam permasalahan kepada Allah. Maka tangisan itu Pak, kalau ada orang yang nangis itu berharga. Ya. Dan para sahabat itu salah satunya Abu Bakar As-Siddiq, itu beliau ini matanya itu hampir setiap saat beliau nangis. Itu Abu Bakar As-Siddiq karakter. Jadi kalau lihat orang nangis dekat Ka'bah, orang nangis ketika pulang dari Raudhah, itu senang, kebanggaan luar biasa. Ibu dan bapak pun, dan ternyata di dalam salah satu taubat itu syaratnya harus bersedih. Bahkan dalam kitab Al-Lais As-Samarqandi, ibu dan bapak, harganya tetesan air mata. Harganya tetesan air mata yang pernah menetes gara-gara kesedihan, perbuatan dosa. Itu mampu menghilangkan kemarahan Allah dan mampu memadamkan api neraka Allah. Jadi harganya tetesan air mata itu mahal. Makanya kita jangan mengatakan, betul Pak, seorang laki-laki itu anti menangis di depan anak dan istrinya. Tapi yang namanya laki-laki yang hebat adalah yang menangis di depan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu kita nangis atas perbuatan dosa kita. Karena sekali lagi air mata itu mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, ibu dan bapak pun, dan di alam akhirat itu, di alam mahsyar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia ya, laqad ji'nakum gimana wa khalaq wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Ketika manusia dikumpulkan di alam mahsyar, bersop-sop manusia berbaris, malaikat rombongan malaikat, manusia rombongan manusia, jin rombongan jin. Maka pada saat itu dalam riwayat ini Allah memanggil api neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya nar, ya nar, ya nar. Hei api neraka, hei neraka, neraka. Maka ketika neraka dipanggil oleh Allah, kemudian apinya itu makin besar. Semua orang lari ketakutan. Dan ingat, tidak ada satupun yang terbebas dari api neraka. Semua akan mendekat. Mau orang mukmin, mau orang kafir, mau orang takwa, mau orang apapun, semua di akhirat itu pasti akan didekatkan ke dalam api neraka. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali mereka akan mendatangi api neraka itu. Jadi di akhirat itu ibu dan bapak, kita ini akan mendekat, didekatkan oleh Allah, bukan mendekat. Karena kalau mendekat itu melakukan sendiri, kalau didekatkan dipaksa oleh Allah. Semua orang itu nanti akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Coba kira-kira kayak gimana? Nanti di situ ada orang yang dijauhkan kembali, ada orang yang dimasukkan. Nah, itulah orang yang bertakwa yang dijauhkan setelah mereka melihat api neraka. Neraka pada saat itu dipanggil oleh Allah, Masya Allah makin membesar. Dalam riwayat ini, ketika ada manusia dalam keadaan genting, ibu dan bapak, tiba-tiba Rasulullah SAW muncul pada saat itu. Kemudian Rasulullah SAW mendekat ke dalam api neraka tersebut. Kemudian beliau membawa segelas air. Kemudian air itu disiramkan ke dalam api neraka. Neraka yang gedenya luar biasa, tapi bisa padam dengan segelas air itu. Kemudian di antara manusia bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, air apa yang kau bawa? Air apa yang kau bawa? Dengan air yang segelas itu kau mampu memadamkan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab Rasulullah SAW, air yang aku bawakan adalah tetesan air mata di mana orang-orang yang selalu mengingat kesalahan-kesalahan mereka. Ternyata ibu dan bapak, ketika kita menangis, ketika kita bersedih atas perbuatan dosa, kemudian tetesan air mata itu akan dihimpun oleh Allah, akan disatukan oleh Allah, dan itulah air api dan tetesan yang mampu meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, tetesan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya ada dua. Satu tetesan darah, di mana darah itu keluar karena nilai kalimatillah, untuk dikeluarkan di jalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tetesan air darah para syuhada. Yang kedua, tetesan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah tetesan air mata, ketika air mata tersebut mengalir karena ingat tentang perbuatan yang pernah dilakukan.
Ini sekali lagi kenapa makna ketika kita bertobat kepada Allah harus bersedih tentang perbuatan yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, ayya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Syarat tobat yang ketiga, dia berjanji tidak akan pernah mengulang perbuatan yang sama. Tidak akan pernah mengulang perbuatan yang sama. Ini oke. Setiap maksiat itu harus taubat sampai orang ini berjanji tidak akan pernah mengulang perbuatan yang sama. Dan sebenarnya kalau kita ngaku pada Allah, ya Allah dosa saya gini, tinggalin udah beres. Ibu dan bapak pun dan dalam kisah ya diriwayatkan yang benar kalau pernah dengar iblis itu, kisah iblis ya. Iblis itu kesalahannya apa? Kesalahan iblis itu bukan karena tidak ibadah. Iblis itu dulu adalah orang yang disebutnya al-abid, orang yang pandai ibadah. Sebelum pada saat itu kejadian dia harus disuruh oleh Allah sujud kepada Nabi Adam. Iblis itu al-alim, gurunya para malaikat itu iblis. Jadi kalau ngomongin apa namanya record yang namanya iblis itu dalam kitab-kitab terdahulu disebutkan. Iblis itu pandai beribadah, iblis itu ilmunya sangat luar biasa, dia itu masya Allah luar biasa segala-galanya. Tapi kesalahannya cuma satu. Ketika iblis pada saat itu disuruh sujud, makna sujud itu memberikan penghormatan. Ya. Ini ketika kita merasa paling hebat, ini salah satu kesalahan kita. Ya. Iblis pada saat itu diperintahkan oleh Allah dan ini salah satu ujian yang Allah berikan kepada iblis. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Ketika Allah mengatakan kepada seluruh malaikat, "Hei malaikat sujud kepada Nabi Adam." Hormat kepada Nabi Adam. Kebayang nggak? Bahasanya bapak-bapak, ibu-ibu senior, ya, senior loh harus hormat kepada anak muda yang baru dilahirkan. Harga diri kita apa? Dan iblis itu yang dimiliki. Saya itu berkhidmat kepada Allah ribuan tahun. Saya itu usianya kan iblis itu tidak pernah mati. Semenjak dia diciptakan, dia paling senior, ibadahnya paling hebat, ilmunya paling hebat. Sekarang, nah semata-mata pada dasarnya itu dalam rangka taat kepada Allah, udah aja. Dan Allah sedang mengujinya itu. Bukan Allah sedang menguji ibadahnya, bukan. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Iblis enggan, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kata iblis, ya Allah, masa saya harus bersujud memberikan penghormatan ke anak muda? Asal muasalnya dia juga lebih baik daripada saya. Ini kata siapa? Kata iblis. Maka pada saat itu ibu dan bapak, iblis diusir oleh Allah dan dilaknat hingga sekarang. Itu gara-gara satu kasus. Yang kedua, ya, ternyata di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam itu pernah, karena Nabi Musa alaihissalam itu gelarnya Kalimullah. Kalimullah itu orang yang mampu bisa berbicara dengan Allah. Ternyata pada saat itu dia didatangin iblis. Kemudian iblis pada saat itu ibu dan bapak datang kepada Nabi Musa. Musa, kira-kira kalau saya bertobat, Allah akan menerima tobat saya enggak? Kemudian kata Nabi Musa, nanti saya tawar kepada Allah. Nanti saya sampaikan kepada Allah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pada saat itu berkata kepada Allah, ya Rob, seandainya makhlukmu bertobat, kira-kira engkau terima nggak? Akan aku terima. Kata Nabi Musa alaihissalam, bagaimana kalau iblis taubat kepadamu? Sama kedudukannya, semua makhluk ketika mau bertobat akan aku terima. Coba, itu di zaman Nabi Musa. Padahal dari Nabi Adam alaihissalam ke Nabi Musa itu kurun waktu yang udah ribuan tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam nanya kepada Allah, ya Allah, caranya dia bertobat kayak gimana? Kata Allah, dosanya Adam apa? Dosanya Adam tidak mau sujud kepada Adam. Dosanya siapa? Iblis itu tidak mau sujud kepada Adam. Ya udah, sekarang iblis suruh datang ke makamnya Nabi Adam, suruh sujud dia kepada Nabi Adam. Kemudian hal ini disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, iblis, kamu mendapat bisa bertaubat, seneng iblis tuh. Kamu bakal diterima taubat kamu. Kamu bakal diampuni sama Allah. Kamu akan dicabut laknatmu oleh Allah. Apa syaratnya? Kata Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam, kamu datangi makam siapa? Adam, kemudian kamu sujud ke sana. Apa jawaban iblis? Musa, dulu dia masih hidup, saya enggan untuk bersujud, apalagi sekarang sudah jadi bangkai. Kata siapa?
Pada dasarnya satu, ketika dosa itu tidak pernah kita akui dan kita tidak akan pernah mengulang, dan kita mengulang perbuatan yang sama, itu kesalahan. Jadi itu bukan taubat. Makanya kita kisah iblis ini, dosanya cuma satu. Dosanya cuma satu. Tapi dosa itulah yang menyebabkan dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia terlaknat hingga sekarang. Nih persyaratan tobat ala berjanji tidak akan pernah mengulang kesalahan yang sama. Jadi satu tahu syarat tobat itu, Ibu dan Bapak, yang pertama adalah mengaku tentang perbuatan dosa, yang kedua harus bersedih ketika ingat dengan perkesalahan yang pernah kita lakukan, dan yang ketiga tidak akan pernah mengulang perbuatan yang sama. Yang keempat, kalau dosanya berhakul adami, maka kita harus yang namanya utang piutang punten tidak akan beres dengan kalimat mohon maaf, ya itu harus dibayar. Kalau kita pernah melakukan kesalahan, Rasul itu Masya Allah ya, dalam kisah yang cukup tragis itu. Ketika Rasulullah SAW, Ibu dan Bapak, ini kita belajar di seorang Rasul. Rasul itu ketika khutbah terakhir, beliau ini dalam keadaan sempoyongan sakit. Kemudian Rasulullah SAW dalam keadaan sakit, dan ini sakit yang akan mendekati kematian beliau. Nah ini hati-hati dengan hakul adam. Jangan merasa dosa kepada Allah itu justru paling bahasanya kita tinggal langsung bermunajat dengan Allah. Tapi kalau dengan manusia itu agak berat. Jangan sepelekan dosa kita dengan manusia. Ibu dan Bapak punten, Rasul itu ketika pada saat itu beliau lagi sakit, dan ini sakit yang menghantarkan beliau meninggal. Beliau pada saat itu, Ibu dan Bapak, berdiri di atas mimbar dan mengatakan, wahai manusia, wahai sahabat-sahabatku, siapakah di antara kalian yang pernah terzalimi? Maka pada saat ini, kata beliau, maka saat ini kalau kalian minta kepadaku apapun, maka aku akan berikan kepada kalian. Ternyata Ibu dan Bapak semua para sahabat pada terhening, diam semua. Melihat Rasulullah SAW pada saat itu wajahnya sudah lemes. Mata beliau sudah sayu, dan beliau mengatakan, siapa yang merasa terzalimi, hari ini akan aku berikan haknya ketimbang aku nanti harus membayar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Ibu dan Bapak, ada seorang sahabat pada saat itu yang berdiri dan berkata, ya Rasulullah, saya pernah ya Rasulullah, saya pernah ya Rasulullah. Kemudian ketika Rasul pada saat itu ada orang yang berdiri itu, para sahabat marah, kebayang gak? Orang ini meminta tagihan ke Rasulullah ketika tengah-tengah Rasulullah pada saat itu. Kata Rasulullah, apa kesalahanku? Kata Rasulullah, dulu ketika engkau akan mencambuk, ini Rasul tidak sengaja, engkau akan mencambuk untamu ya Rasulullah, cambuk itu kena kepada baju, kepada tubuhku. Maka saat itu saya masih ingat hingga sekarang, dan saya masih luka ya Rasulullah. Kata orang ini, saya hari ini akan meminta balasan kepadamu. Maka Rasul, Masya Allah, luar biasa. Ini Abu Bakar, Umar pada saat itu berdiri. Ya sahabatku, izinkan aku yang menggantikan Rasulullah. Kemudian Umar pun sama, izinkan aku yang menggantikan Rasulullah, silahkan kau cabuk badanku beberapa kali. Ali pun berdiri. Ternyata kata Rasulullah SAW, hubungan dia itu dengan aku, bukan dengan kalian. Tanggungan dia itu dengan aku, bukan dengan kalian. Maka Rasul pada saat itu nyuruh Umar duduk, Abu Bakar duduk, Ali bin Abi Thalib duduk pada saat itu. Kata Rasulullah, antara aku dengan dia harus dibereskan di dunia, jangan sampai dibawa ke akhirat. Ini hati-hati ya dengan masalah dosa kita dengan hakul adam. Kemudian orang pada saat itu, ya Rasulullah, dulu engkau mencambukmu dengan cambukmu, maka hari ini pun aku akan mencambukmu dengan cambuk yang kau miliki. Maka Rasul mengatakan kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, tolong ambilkan di rumahku cambuk yang biasa aku pakai untuk cambuk. Kemudian Bilal bin Rabah pada saat itu lari ke rumah Aisyah. Ya, kemudian beliau meminta cambuk. Kata Aisyah, ada apa? Kata Bilal bin Rabah, Rasul akan dicambuk, Rasul akan dicambuk. Kebayang gak? Aisyah itu tahu Rasul lagi sakit dan akan mendapatkan cambukan. Masya Allah. Ini luar biasa, Ibu dan Bapak. Ketika pada saat itu Bilal bin Rabah membawakan cambuk, kemudian Rasulullah SAW, benar dengan cambuk ini aku mencambukmu pada saat itu. Betul ya Rasulullah, dulu engkau mencambukku dengan cambuk ini. Kemudian cambuk ini diberikan kepada orang yang tadi. Kemudian kata orang yang tadi, ya Rasulullah, dulu saya itu dicambuk karena cambukan itu ketika saya tidak pakai baju.
Masya Allah. Maka sehari ini saya akan mencambukmu dalam keadaan kau buka baju. Maka pada saat itu semua sahabat, kebayang, sahabat melihat badan Rasulullah SAW dibuka. Rasul, silahkan kamu cambuk. Kemudian pada saat itu sahabat yang tadi, ketika Rasulullah SAW membuka bajunya, kemudian kata sahabat yang tadi, ya Rasulullah, berbaliklah karena dulu yang badanku yang dicambuk itu bagian belakang. Maka Rasul itu membalik badannya. Kemudian sahabat yang tadi melepas bajunya, kemudian beliau memeluk badan Rasulullah SAW. Dan kata beliau, ya Rasulullah, tidak mungkin saya mencambuk badanmu yang mulia, ya Rasulullah. Saya ingin badanku yang hina nempel kepada badanmu yang mulia. Itu kata sahabat yang tadi. Dari kisah ini kita belajar, dari kisah ini belajar. Yang namanya hakul adami, hati-hati. Hati-hati kata Rasulullah SAW. Jangan merasa kalau kita pernah membicarakan kesalahan orang itu akan tidak diminta pertanggungjawaban. Semua akan minta pertanggungjawaban. Makanya sekali lagi, dosa kita itu banyak. Dosa kepada keluarga kita, dosa kepada pasangan kita, kepada anak kita, istri kita, orang tua kita, ya Allah, bapak kita. Oleh sebab itu, taubat itu penting. Taubat itu penting. Istighfar itu harus. Nah, ini dari kisah yang tadi bisa kita ambil kesimpulan betapa hebatnya Rasulullah SAW. Beliau luar biasa. Ya. Yang selanjutnya, ibu dan bapak, jangan menganggap kecil dosa. Ya. Jangan menganggap kecil dosa. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan ulang-ulang. Dan tidak ada dosa besar ketika dia beristighfar. Sekali lagi, saya sampaikan. Tidak ada dosa kecil yang diulang. Artinya dosa kecil kalau diulang-ulang jadi apa? Jadi gede. Dan tidak ada dosa gede kalau diistighfar. Jadi kalau dosa gede tapi taubat, insya Allah hilang. Tapi kita jangan menyepelekan dosa sekecil apapun. Nggak apa-apa dosa ini. Nggak apa-apa dosa kayak gini. Dosa kecil kok, dosa kecil. Tapi dia lakukan setiap hari dan merasa tidak dosa. Itu kemaksiatan yang Allah nggak senang. Punten ibu dan bapak, saya ngambil kisah lagi dari Quran. Kita tahu kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu tinggalnya di mana? Di surga. Nabi Adam itu satu makhluk Allah yang diciptakan langsung dengan tangan Allah. Bayangin. Satu-satunya manusia yang diciptakan tanpa ada ibu dan bapak itu Nabi Adam. Istrinya pun sama. Pasangannya itu Masya Allah cantiknya luar biasa. Beliau dipasangkan di surga, langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari Nabi Adam alaihissalam itu luar biasa. Pasangannya cantik, hidupnya di surga. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Adam, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Hai Adam, silakan kamu masuk ke dalam surga. Makan, minum sepuasmu, silakan kamu. Silakan kamu makan, silakan kamu minum. Kita tahu ibu dan bapak, minuman di surga itu banyak, makanan di surga itu banyak. Buah-buahan itu banyak. Tapi Allah tahu karakter manusia itu selalu penasaran. Dan Allah mengatakan di akhir katanya, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ada semua makanan, buah-buahan di sini banyak, silakan kamu makan. Tapi jangan deketin satu pohon ini. Satu pohon ini jangan. Ibu kebayang nggak? Buah-buahan di surga banyak. Kenapa yang dilarang cuma satu? Itu pada dasarnya jangan menganggap kecil tentang dosa. Ternyata ibu dan bapak, Nabi Adam yang namanya manusia dilarang itu kan penasaran. Kenapa yang lain boleh, yang ini satu nggak boleh? Nah bahasa saya mah ibu, pirage atunya Allah, pirage masalah buah-buahan, makanya Nabi Adam ketika diusir, ibu nggak tanggung 250 tahun dipisahkan dari istrinya. Beliau dicopot dari kehormatannya, Pak, bajunya ditelanjangin sama Allah. Gara-gara satu buah gitu. Maknya sih. Ya. Ini kalau kita mengatakan bukan masalah buahnya. Bukan masalah buahnya. Tapi semua dosa itu mau gede mau kecil ketika melanggar aturan Allah. Itu semua akan mendapatkan balasan.
Makanya Nabi Adam iri kepada Nabi Muhammad itu, kepada umat Nabi Muhammad. Kata beliau ketika pada saat itu, ya Allah, kenapa kau tidak hidupkan aku di masa yang terakhir? Umat Nabi Muhammad. Kenapa? Kata Nabi Adam alaihi salam, umat Muhammad dia melakukan dosa lagi telanjang, dosa lagi telanjang. Allah masih memberikan kesempatan untuk pakai baju, sehingga taubatnya diterima ketika dia pakai baju. Sementara aku lagi melakukan dosa, pakai baju, ditelanjangin Allah. Coba. Itu hebatnya apa? Allah kepada umat Rasul. Kata Nabi Adam, ya Allah, umat Nabi Muhammad dia punya dosa dengan istrinya. Tidak pernah dipisahkan dengan istrinya. Tapi aku dosanya cuma gara-gara satu. Aku dipisahkan terlunta-lunta dengan istriku. Ratusan tahun dipisahkan dengan istri yang paling dicintai. Coba. Nabi Adam iri kepada kita, ibu dan bapak. Kepada umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita tidak bersyukur atas nikmat Allah, atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, Masya Allah. Kesempatan kita terlalu banyak. Kesempatan kita terlalu banyak. Ibu dan bapak, jadi sekali lagi, jangan sepelekan dosa kita, sekecil apapun dosa itu. Tidak ada dosa kecil ketika kita mengulang-ulang dosa yang sama, dan tidak ada dosa besar ketika kita terus beristighfar dan bertaubat. Terakhir saya sampaikan, ya, di Madinah kemarin, saya bareng dengan bapak-bapak. Ternyata beliau ini pas pulang luak-liuk, enak Pak Haji. Kata beliau, ya senal Ustaz daya. Senal daya Pak. Ternyata setelah dicari-cari, dia itu salah nyimpen. Alhamdulillah kepangi. Ternyata setelah ketemu Pak, bersyukur. Alhamdulillah ayah Ustaz. Harga sebuah senal Pak. Ari keur butuh mah kabayang. Bahagia. Pak Haji guys pengalaman dari masjid nyeker Pak Haji. Jadi kita ini bukan masalah sandalnya. Hari keur butuh, marek sandal ge berharga. Ini punten ibu dan bapak. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ada bahasa yang cukup unik gitu. Cukup unik. Kebayang Pak, orang dulu kalau melakukan perjalanan itu mereka bawa unta ya. Unta itu kiri kanan itu didandani dan itu isinya makanan. Ternyata kata dalam hadis ini ada seekor unta yang didandani berserta dengan makanannya. Kemudian orang yang punyanya pada saat itu dia turun. Ketika turun si untanya lari. Dan itu larinya persis orang ini berada di gurun pasir yang tidak ada siapapun. Coba kita bayangin, renungin Mbak. Kalau kita datang ke Madinah, dekat ke kota Mekah. Antara Madinah dengan Mekah itu kan gurun pasir, ya Allah. Coba kalau kita tinggal di dalam 1 hari. Saya ngebayangin, ya Allah, eta gunung, batu hungkul, cai hese. Kebayang. Dan itulah kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, dulu ada orang, dia melakukan perjalanan, membawa bekalnya, ternyata bekalnya itu untanya kabur. Akhirnya, fa'ata syajaratan, kemudian dia datang ke sebuah pohon, kemudian yang fadtaji'a fi zilliha, kemudian dia bernaung di bawah pohon tersebut. Kemudian dia pada saat itu putus asa. Kenapa? Perjalanannya masih jauh, perbekalannya sudah tidak ada. Karena untanya pada saat itu lari. Namun apa yang terjadi? Ketika satu malam dia tertidur di tempat itu, dia terbangun, untanya sudah berada di pinggirnya. Plus dengan makanannya, minumannya lengkap. Kira-kira kebahagiaannya kayak gimana tuh? Eta mah leuwih tibatan ketemu deui senalu tadi, Pak. Ini orang akan berbahagia, ya Allah, alhamdulillah. Ini masalah antara hidup dan mati. Makanannya ada, minumannya ada. Kemudian pada saat itu dia berdiri dan bersyukur kepada Allah. Saking syukurnya itu, saking ini, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Ini sampai salah ngucap dalam hadis itu. Saking bahagianya pada saat itu, itulah kebahagiaan. Dan Allah, wallahu afrahu asyadu farhan bitaubati abdihi. Allah itu lebih bahagia perasaan Allah ketimbang orang yang tadi. Kebayang nggak?
Bagaimana orang yang tadi bahagia ketemu dengan makanannya, dengan minumannya, niscaya Allah itu lebih bahagia ketika ada hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maha tawabnya Allah. Allah memiliki asmaul husna yang disebut dengan at-tawwab. Allah itu maha penerima taubat. Allah senang dengan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang cinta kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebanyak apapun kesalahan kita, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Taubat, Maha penerima taubat. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim. Allah tidak pernah mengatakan wahai tukang mabuk, wahai tukang zina, tidak pernah. Allah itu selalu mengatakan, wahai hambaku yang pernah melakukan dosa, kembali kepadaku, kembali kepadaku, kembali kepadaku. Allah masih mesra kok dengan hambanya yang melakukan kesalahan. Ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Silahkan Ibu dan Bapak mungkin ada diskusi. Enggak, silahkan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya yang luar biasa sehingga kita bisa lebih bermuhasabah diri dan juga bisa siap untuk bertobat di jalan Allah SWT. Sebelum dilanjutkan, saya mau menyapa dulu kepada Bunda Marni. Assalamualaikum Bunda. Sepertinya sedang masih bergabung juga. Saya sampaikan selamat bergabung. Baik. Semoga Bunda selalu sehat ya Bunda. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab, Pak Ustadz. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Ansor Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian hari ini sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Pak Ustadz agar kita bisa bermuhasabah diri. Untuk itu saya izin bertanya terkait dengan hutang piutang terhadap sesama atau pernah menikmati rezeki yang gak halal. Sedangkan orangnya sudah tidak ada atau tidak bisa ditemui. Pertanyaannya bagaimana cara untuk membayar utang tersebut, Pak Ustadz? Oke, saya langsung aja ya. Kejadian yang seperti ini tuh banyak ya. Jadi kalau kita dulu mungkin kita di masa-masa SMP, SMA, ke kuliah itu, ke di kosan, nginjem ke babaturan, pinjem uang. Ternyata mau ngembaliin susah. Yang pertama usaha, ada usaha. Ternyata orangnya sudah tidak ada, maka tetap itu harta harus diwariskan kepada ahli warisnya. Kalau masih ada ahli warisnya. Jadi usaha untuk mengembalikan itu harus ada. Usaha harus mengembalikan itu harus ada. Jadi yang paling utama adalah cari orang itu. Ya, kalau sudah ternyata kita sudah maksimal mencari, ternyata orangnya sudah tidak ada, berikanlah harta kepada siapanya? Ahli warisnya. Kalau masih ada, kepada orangnya langsung. Yang kedua, bagaimana pertanyaannya kalau ternyata udah berusaha, udah sama sekali ini mah nggak ada dia, maka apa namanya? Dalam Quran itu ummatukum ummata wahidah. Umat Rasulullah itu umat yang satu. Maknanya apa? Kalau kita punya utang kepada si A, ingin membayar, ternyata si A-nya itu udah dicari nggak ketemu, maka sedekahlah kepada orang lain dengan niat untuk membayar apa? Utang. Ini pernah ditanya jawab, ini pernah saya dengar langsung dari Ustaz Abdul Somad juga ya. Dan itu salah satunya menggunakan dalil ummatukum ummata wahidah. Umat Muhammad itu adalah umat yang satu. Ketika kita membayar kepada, kalau kita sudah tidak berusaha, ternyata orangnya sudah tidak ketemu. Was, ini harus diusaha dulu ya. Orangnya sudah tidak ketemu, ahli warisnya tidak ada, maka kita sedekah aja kepada orang lain. Ya Allah, ini saya sedekah atas nama si Anu dan dulu saya membayar hutang atas nama kepada si Anu. Nah itu Pak caranya. Ya. Tapi harus ada usaha dulu. Silahkan. Cukup Pak. Turun Pak Ustadz. Sami-sami. Bapak Ustadz, ada pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana jika taubat kita seringkali terganggu oleh lingkungan? Apakah kita harus mencari lingkungan baru atau berusaha untuk mengubah lingkungan kita? Oke.
Eh, saya barusan sebenarnya buka kitab, ini kitab yang saya barusan buka ya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada hadis yang selanjutnya. Mungkin pernah dengar hadis tentang laki-laki yang pernah membunuh 99 orang ya. Nah, itu sebenarnya hadis sahih ya. Jadi hadis sahih ini cerita di zaman Bani Israel yang kembali diceritakan sama Rasulullah SAW. Dulu ada orang pemuda yang pernah membunuh 99 orang. Dia datang ke para rahib, saya pengen bertobat. Kata rahib, apa dosamu? Saya pernah membunuh. Tapi dosanya nulain mah mudah can itu. Ya. Dosa mabok, nama segala macam. Ini dosanya yang membunuh udah 99. Ini preman bukan preman biasa. Preman kelas kakap. Ternyata pada saat itu ketika dia mendengar itu kata rahib, wah Allah tidak akan pernah mengampuni. Ternyata dia tetap mencari kebenaran, kemudian dia datanglah kepada seorang alim. Dan pertanyaannya, apakah tobat saya akan diterima nggak kalau saya sudah membunuh 100 orang? Ternyata rahib yang tadi itu dibunuh sama dia karena sakit hati. Kata kadeta, Ustadz ulah sembarangan ngomong bisa bunuh. Kok preman nyari hati, langsung dibunuh lagi. Jadi 100 dia, pas ya. Jadi cepet ya ngebunuhnya, cepet. Jadi akhirnya apa yang terjadi pada saat itu? Dia datang ke alim, kemudian kata alim ini, wa may yatahulu bainahu wa baina taubah. Tidak ada jarak antaramu dengan taubat. Ya udah, tidak ada. Kamu pengen taubat, taubat aja. Dosamu urusan Allah. Maka pada saat itu dia minta petunjuk. Nah, petunjuknya apa? Ini ada dalam hadis ini. Apa yang harus saya lakukan? Kata orang ini, kata si rahib, kata orang yang apa namanya? Yang berilmu tadi, dia mengatakan fadalla ala rojulin aliman faqala ya. Kamu harus pindah ke sebuah tempat karena tempat tinggalmu itu wala tarji'u ila ardika fa innaha ardun su. Kamu harus pindah tempat kepada tempat yang mana orangnya itu ahli ibadah. Ngeus ulah cicing di kampung eta mah preman hungkul moal balik. Kamu mah can bisa istiqomah, tah kitu bahasana lah. Ngeus tuh kaditu tuh, di dinya mah kampungna jelema saroleh. Fa innahum ya'buduna. Sesungguhnya di kampung sebelah itu orangnya rajin ibadah. Nah ini artinya dalam ayat ini, dalam hadis ini, kalau kita tidak bisa bertobat, meninggalkan. Kalau kita tidak bisa merubah, kalau kita tidak bisa merubah lingkungan, akhirnya ujung-ujungnya kita yang apa? Yang kerubah. Maka sebaiknya kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Maka apa yang terjadi pada saat itu? Ini kisah yang pemuda yang tadi, dia di pertengahan jalan meninggal. Sampai dalam terjadi perdebatan antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Tentu hadis ini sudah paham. Nah, ini kalau ngambil pelajaran dari hadis ini ternyata meninggalkan kampung yang kurang baik itu dalam rangka salah satu taubat, meninggalkan komunitas, bahasa sekarang bukan kampung. Dari kampung di Bandung alhamdulillah itu masih loba gitu, di Indonesia mau alasan lah dan masih loba gitu ya. Kita bahasanya komunitas, nuka tadi komunitas yang senangnya hura-hura dan lain sebagainya, kita tinggalkan, pindah kepada komunitas yang makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ternyata dalam hadis yang tadi itu ada seperti itu. Yang kedua, Ibu dan Bapak, dalam surah An-Nisa itu ayat 97 ya, innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh. Ternyata ketika terjadi perang Badar, perang pertama itu namanya perang Badar ya. Ketika terjadi perang Badar, yang namanya beres perang Badar, pada saat itu perang Badar itu kan umat Islam yang meninggal hanya 14 orang. Makanya kalau kita datang ke Badar, Badar itu salah satu tempat di Madinah, dekat dengan Madinah 100 kilo lah. Dan saya pengen Pak Haji nanti ke Badar. Badar itu di situ ada makam, ada 14 makam. Dan itu makam umat Islam. Dan itu syahid yang ada di Badar. Ternyata di Badar, Ibu dan Bapak, ketika terjadi perang Badar pada saat itu, ada orang yang berada dia di lingkungan orang kafir, dia itu di lingkungan orang kafir. Dia itu ikut perang dari orang kafir, tapi ternyata dia Islam. Kenapa dia Islam memerangi Islam? Islam memerangi Islam? Karena pada saat itu dia tidak mau hijrah dengan Rasul.
Dia itu tertahan di kota Mekah, ketika diwajibkan perang dia ikut dari orang kafir Quraisy. Sehingga pada saat itu muncullah isu, ya Rasulullah dia itu kan orang iman, gimana statusnya? Kata Rasulullah, diturunkanlah ayat, orang-orang yang menzalimi diri sendiri, artinya dia pengen berbuat baik, dia sudah Islam, tapi tetap berada dalam lingkungan orang apa? Sehingga dia ke bawah-bawah. Nah, ditanya oleh malaikat, kenapa kamu ikut ikut perbuatan ini? Saya tidak bisa meninggalkan komunitas saya tidak bisa meninggalkan teman-teman saya. Apa jawaban malaikat? Nah, itu kezalimanmu, faulaika ma'wahum jahannam, maka kalian masuk ke dalam api neraka jahanam, kata malaikat. Gara-gara apa? Bukan karena kita pun, dan karena lingkungan yang bisa merubah. Makanya ibu dan bapak hari zaman ayeuna mah mengawasi anak kita, ya, mengawasi anak kita. Bukan lagi berbicara sekolah di mana, bukan, tapi dengan siapa dia berteman. Karena pertemanan itu yang amat sangat luar biasa merubah segala-galanya. Oke, cukuplah seperti. Baik Bapak Ustadz, terima kasih. Ada pertanyaan ketiga yang merupakan pertanyaan terakhir dari Soleh Ali Banamah. Bismillah. Ustadz, izin bertanya, amalan apa yang paling baik untuk dilakukan sebagai anak untuk mengirim pahala buat kedua orang tua yang sudah meninggal dunia? Jazakumullah khairan kasiran, Ustadz. Oke, pahala yang terbaik, satu doa, dua jadi anak yang soleh, itu aja. Jadi tidak ada pahala yang doa, doa yang terbaik. Dalam hadis itu Rasulullah, ibu tahu yang disebut dengan orang mandul, ya? Orang mandul. Sampai sahabat mengatakan, kata Rasulullah, ini kadang-kadang persepsi Rasul dengan kita kan suka beda. Kata Rasul, siapa di antara kalian yang mandul? Tahu gak kalian yang mandul? Kok ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang mandul itu nikah udah lama tapi nggak punya anak, itu orang mandul. Kata Rasulullah, bukan itu orang mandul. Apa ya Rasulullah? Orang mandul itu dia punya anak, anaknya 2, anaknya 3, anaknya 5, ada anaknya. Tapi anaknya tidak bisa mendoakan setelah orang tuanya meninggal, nah itu orang mandul. Dia putus amalnya di dirinya saja. Jadi ternyata anak yang terbaik itu punten. Anak yang terbaik itu anak yang pandai mendoakan orang tua. Dan makanya kita jadi anak yang jangan sampai orang tua kita, Masya Allah. Nah itu ya. Jadi yang disebut dengan mandul, kata Rasulullah, bukan orang yang tidak punya anak, tapi ketika dia punya anak, tapi anaknya tidak pernah mendoakan kepada orang tuanya. Ada kisah yang nyata. Ya. Si A ada seorang bapak, seorang ibu yang Masya Allah kayaknya luar biasa. Ternyata anaknya pun kuliah di luar negeri. Ketika pada saat itu ibunya meninggal sakitan dan meninggal. Kemudian jenazahnya sampai 3 hari harus nunggu anaknya. Harus nunggu anaknya. Kemudian pada saat itu anaknya datang di hari ketiga. 2 anaknya datang dari luar negeri. Kemudian kata sang ustadz, nah kamu kan anak yang paling gede. Kamu berhak untuk menjadi imam yang namanya sholat jenazah. Awas, kau coba kita Pak. Imam, awas ibu dan bapak. Imam yang paling hebat itu lain ustadz lain. Saya itu kalau diminta untuk menjadi imam, saya akan tanya siapa anak yang paling laki-laki yang paling gede. Maka dia yang paling berhak untuk menjadi imam seorang ketika seseorang meninggal. Ya Allah. Makanya kalau salah satu kenapa dari rata-rata kalau orang belum punya anak laki-laki itu. Anak laki-laki ketika dia meninggal nanti dia akan mengatakan Allahu Akbar. Itu kepentingan kita dengan anak laki-laki kita. Ya. Ibu dan bapak pun ada cerita ya asli. Dia nunggu anaknya, ternyata anaknya datang. Kemudian kata Ustaz, Kang, antum yang berhak untuk menjadi imam. Kemudian dia berkata, punten ibu dan bapak, tolong ambilkan sajadah. Dia ambilkan sajadah. Dia pikir sholat jenazah ayah ruku jeung sujud, Pak. Masya Allah. Itu orang mandul tuh. Boleh jadi harkat dan derajatnya di dunia dimuliakan. Tapi Masya Allah ketika orang tua tidak punya anak yang bisa mendoakan. Makanya satu, yang terbaik adalah doakan orang tua kita. Yang kedua, jadi anak soleh itu udah. Karena anak soleh mah, anakna haji, anakna umroh, anakna baca Quran, anakna sedekah, semua pahala akan ada untuk orang tua. Otomatis itu, otomatis. Makanya dalam banyak hadis dalam kitab Ar-Ruh. Nanti ada ruh itu nongkrong aja malam Jumat itu. Nongkrong malam Jumat.
Dia kembali kepada Allah tersenyum. Kenapa kamu tersenyum? Anak saya lagi ngaji, anak saya lagi ini. Itu malam Jumat tuh. Anak saya lagi baca Yasin, anak saya adalah Waqiah, anak saya bagi Ar-Rahman. Baca. Ada yang kembali. Nah, ya, baut. Bagaimana kata jenazah ini? Anak saya nu hiji ke TikTokan, nu ke Facebookan, mana nu baraleng kabeh. Teingat kakolot kabeh, masya Allah, naudzubillah. Ini ya jadi kebaikan kepada orang tua itu yang terbaik. Jadi jadilah anak soleh. Saya sekali lagi sampaikan, jadilah anak soleh. Insya Allah itu kebaikan yang akan Allah alirkan untuk orang tua kita. Cukup ya. Baik, Alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Ustadz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara yaitu doa bersama yang tentunya juga akan dipimpin oleh Ustadz Sunardi Barujaman. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Safwat Allah. Assalamualaikum ya sahibah syafa'ah. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ighfir lana wa liwalidina ya Allah warhamhum kama rabbayana shighara. Ampuni dosa kami, tutup kesalahan kami, hapuskan kesalahan kami ya Rabb. Tutup aib kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami. Muliakan mereka dengan rahmat dan ampunan-Mu ya Rabb. Baik orang tua kami yang hari ini masih bersama dengan kami atau mereka yang sudah mendahului kami ya Rabb. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'an sayyi'atina. Ampuni kesalahan kami ya Rabb. Hapuskan kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'a abrar, wafatkan kami dalam keadaan yang terbaik ya Rabb. Allahumma rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Berikan kepada kami apa yang telah Kau janjikan kepada nabi-nabi-Mu. Berikan kepada kami apa yang telah Kau janjikan kepada rasul-rasul-Mu ya. Wa la tukhzina yaumal qiyamah. Jangan hinakan kami di hari kiamat ya. Jangan hinakan kami di hari kiamat ya. Jangan hinakan kami di hari kiamat. Allahumma nas'aluka salamah wal afiyah wa istiqamah wa husnul khatimah. Anugerahkan kepada kami kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Anugerahkan kepada kami keistiqomahan. Anugerahkan kepada kami kematian yang husnul khatimah ya Allah. Anugerahkan kepada kami kematian yang husnul khatimah ya Allah. Anugerahkan kepada kami kematian yang husnul khatimah ya Allah. Kami ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah detik-detik kematian kami ya Allah. Kami ingin menutup kehidupan ini dengan kalimat la ilaha illallah. Kami ingin menikmati kematian ya Allah, sedang bersujud kepadamu. Kami iri dengan orang-orang yang Kau wafatkan dalam keadaan sujud. Kami iri dengan orang-orang yang Kau wafatkan dalam keadaan bertasbih. Kami iri dengan orang-orang yang Kau wafatkan dalam keadaan sedang sholat. Kami iri dengan orang-orang yang Kau wafatkan sedang haji, sedang umroh ya Allah. Kami ingin mulai diwafatkan dalam keadaan sedang taat kepadamu. Sekiranya kami sebagai suami yang masih lalai mendidik istri kami, ampuni dosa kami ya Allah. Seandainya kami belum menjadi sempurna, menjadi ayah yang tidak sempurna, ampuni dosa kami ya Allah. Seandainya kami yang seandainya sebagai anak yang sering melalaikan hak kami kepada orang tua kami, ampuni dosa kami ya Allah. Allahumma nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon dan meminta kepadamu setiap kebaikan yang pernah diminta oleh Rasulullah. Dan kami berlindung kepadamu setiap kejelekan yang pernah dimintakan perlindungan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma baligna Makkah wal Madinah. Allahumma baligna Makkah wal Madinah li ziyarati haramika wa harami nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kami ke negeri Makkah dan Madinah ya Allah. Sampaikan kami ke negeri Makkah dan Madinah untuk berziarah kepada tanah suci, tanah kelahiran Rasulullah, tanah di mana diwakafkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami bisa beribadah di tempat yang suci ya Allah. Izinkan kami bersujud ya Allah.
Izinkan kami bisa berkeliling di sekitar Ka'bah ya Rabb. Izinkan kami bisa bertahajud di depan Ka'bah-Mu ya Rabb. Izinkan kami bisa mengenang kesalahan-kesalahan kami ya Rabb. Di tempat yang Kau muliakan ya Rabb. Mudahkan rezeki kami ya Rabb. Mudahkan rezeki kami ya Rabb. Mudahkan urusan kami ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin imama. Ya Fatahu ya Razzaq urzuqna ya Allah urzuqna rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fi. Min ghairi dhairin wala quwwatin wala ta'abin wala masyaqqatin min ayyatin wallahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wal qawiyyu aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib du'a ala barakatil Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Atur nuhun Ustaz, jazakallahu khair. Sami. Nuhun. Bapak Ustadz. Sami kesadana. Sebelum mengakhiri acara pada hari ini, izinkan kami untuk mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kamera Zoom-nya. Bun foto Bun. Sudah? Baik, pada hitungan ketiga, admin akan memfoto. Dalam 1, 2, 3. Sekali lagi seperti ini, gayanya boleh? Sudah, siap. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Sunardi dan juga kepada Bapak Jazakallah Ustaz. Sami-sami Baji. dan juga kepada Ibunda Marni yang sudah hadir pada hari ini. Ustaz, jazakallah. Sami sadayana. Ya, sehat. Ustaz sehat. Insyaallah. Baik, saya mewakili rekan yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kesalahan kata.